tempat ibadah itu paling banyak setan. Baru juga kita masuk ke dalam masjid, begitu masuk kentut misalkan, wudhu lagi, diuji kesabaran kita. Begitu masuk takbir, Allahu Akbar, kentut lagi misalkan, seperti itu. Atau kita melaksanakan ibadah, di saat kita tidak ingat apa-apa, begitu sholat baru ingat. Ada kayak gitu? Banyak. Makanya kalau lupa udah sholat aja. Ya, banyak. Maka dikatakan di mana kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hisnu minasyaitan, terpelihara daripada syaitan. Dan yang selanjutnya wa hilzum minan niran, di mana kita zikir kepada Allah, maka kata Nabi wa hilzum minan niran, itu akan terselamatkan minan niran, daripada api neraka. Makanya zikir aja terus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa yusabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udzukurullaha dzikran katsiran, berzikirlah kepada Allah dzikran katsiran, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi harus banyak zikir apa saja. Ya, mau dibatas boleh, enggak dibatas ya boleh. Jadi ada aturan, mau dibatas minimal 7. Terus ditambah, mau ditambah 11, mau ditambah lagi 33, mau ditambah lagi 100, mau ditambah lagi 1000, mau ditambah lagi, terus basahkan lidah kita dengan zikir kepada Allah. Zikirnya seperti apa? Apa saja, mau tasbih, mau tahmid, mau takbir, ataupun tahlil. Yang penting zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita zikir kepada Allah dengan banyak-banyak berzikir, apa yang kita baca zikirnya, wa yusabbihuhu, bertasbihlah kamu kepadaku, kata Allah, bukratan wa asila, pagi maupun petang, pagi maupun sore hari. Kapan mulainya pagi? Mau dari tahajud, mau dari subuh, mau dari malah pas setelah jam 12 itu masuk pagi, maka zikir kepada Allah. Juga masuk petang, zikirlah kepada Allah. Artinya minimal itu tatkala kita melaksanakan sholat paginya di subuh hari, terus sholat kita subuh zikir kepada Allah, masuk sholat waktunya zuhur kita zikir kepada Allah, masuk waktunya asar kita zikir kepada Allah, masuknya sore hari maupun petang, maghrib dan isya kita zikir kepada Allah. Paling tidak gitu. Bahkan diharuskannya zikrullah itu di mana saja. Maka ada kata-kata ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, sebab khawatir ya di mana saja kita itu meninggal. Khawatir. Khawatirnya apa? Tatkala kita meninggal dunia, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati wa antum muslimun, dalam keadaan muslim. Nah, muslim itu apa? Iman kepada Allah, juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wa sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikril khafiyyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikri, itu utama zikir khafiyyu. Apa
zikir hofi, dia apa namanya samar, jadi suaranya nggak kencang, samar. Makanya kalau di kampung-kampung itu begitu sholat itu, kalau dalam kitab Durratun Nasihin ada yang zikirnya itu sirri, rahasia, artinya dia hofi, samar. Ada yang zikirnya dijahar atau dikencangkan. Apa tujuannya? Tujuannya kita agar khusyuk zikir kepada Allah, betul-betul secara mentalitas, secara hati kita ini itu terus tembus kepada Allah, zikirnya pelan. Jadi ada juga zikir yang saking nikmatnya itu dizahar. Gimana orang nggak bedanya minum kopi? Kalau minum kopi, begitu minum kopi, anget-anget itu panas banget, diuyup, diseruput apa? Diuyup namanya. Apa bahasa Indonesia itu seruput uyup? Nggak ada ya? Hah? Iya seruput. Seruput bahasa Sunda itu, uyup bahasa Sunda. Itu diseruput. Ya, begitu diseruput, hangat-hangat, langsung ketegaran dia, nikmat luar biasa. Nah, zikir seperti itu, saking nikmatnya zikir kepada Allah, seperti lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai enggak keciri kata-kata la ilaha illallah, la illallah, illallah, illallah. Itu saking nikmatnya, saking nikmat. Boleh zikir dengan hobi, boleh dengan dengan keras, boleh. Tujuannya asal niatnya seperti tadi, salat subuh zikir dengan suara yang enak terus kencang. Apa tujuannya? Agar kita mudah mengikuti dan mempelajari. Nah, sementara dalam kitab ini Afdhal Zikri Khafiyu itu afdolnya zikir, utamanya zikir hofi, samar saja. Samar. Cukup hanya kalau bersuara, suara kita dengan telinga kita saja yang terdengar. Yang penting bergerak bibirnya, yaitu salah satu dalam sholat itu namanya arkan apa Pak? Rukun. Sholat itu ada rukun amal, ada rukun qauli. Jadi sholat juga sama Pak, bacanya apa dalam hati, nggak bisa sholat baca dalam hati. Ya, harus bergerak, paling tidak bibir kita bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan sholat itu nggak dalam hati, bibirnya diem aja, saking musuhnya diem, hatinya nyungsep, jatuh. Ya, jangan. Itu namanya rukun qauli, itu masuk rukun. Jadi dibaca, makanya penting bagi kita sekalian, turunan-turunan kita, generasi-generasi Islam harus tahu. Jadi nggak ada yang namanya sholat bacaannya dalam hati. Walaupun Allah Maha tahu, tapi itu salah satu bentuk rukun, namanya rukun qauli. Rukun qauli harus dibaca, membacanya bibirnya bergerak, bibirnya bergerak, ya, bibirnya bergerak. Maka dikatakan afdhal zikril khafiyu, itu utamanya zikir itu ya samar, pelan. Jadi kalau misalkan di satu tempat mau di mana saja, baik di Jakarta ataupun di luar Jakarta, kalau di daerah itu masih banyak. Begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu langsung gak ada suaranya. Zikir itu pelan, itu masih banyak kalau di daerah. Kenapa kalau di kota itu kencang? Sebab di kota itu ya variasi, apalagi di Jakarta. Variasi biar ada kesamaan mengenai zikir. Ini zikirnya benar atau tidak, sebab paling enak-enaknya itu berjualan, bahkan jualan agama selalu laku. Maksudnya apa berjualan agama? Punya paham-paham lain itu laku, mudah
ngaku-ngaku sebagai nabi, bahkan ngaku-ngaku sebagai Jibril. Itu sebagai Jibril itu di penjara. Masa malaikat di penjara? Kan repot, Pak. Anehnya pengikutnya ada. Loh, mudah Pak. Makanya banyak paham-paham yang masuk, utamanya paham-paham Wahabi yang memang bukan berdasarkan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Quran dan Sunnah Rasul. Akhirnya mudah umat Islam itu dipecah belah. Masuknya kemana? Ke anak-anak muda yang belum tahu landasan ataupun dasar agamanya. Anak-anak sekolah masuk lagi paling mudah ke perusahaan-perusahaan. Akhirnya apa? Bergaya-gaya aneh, berpikir pikirannya memang luas panjang, cuma tidak ada filternya. Akhirnya apa? Akhirnya itu berpikir spontanitas, berpikir tidak ada landasannya, berpikir tidak ada filternya, bikin bom, disimpan dekat speaker anak sekolah. Nah itulah repot. Maka oleh karena penting ngaji-ngaji kampung kayak gitu penting, ngaji kitab kayak gitu penting, bukan ngaji lewat internet ataupun YouTube ataupun WA ataupun Facebook ataupun IG. Ngaji itu penting, ada gurunya, ada muridnya, seperti itu. Jadi bertatap muka sehingga ada namanya ngalap barokah. Apa ngalap barokah? Ngambil keberkahan. Makanya dijelaskan dalam kitab ini Abdul Zikri Khafiyu, itu utamanya orang yang zikir itu khafiyu, samar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asyaddul a'mali thalathun, dzikrullahi ta'ala ala kulli halin, wa muwasatul akhin malika, wa insaful faqril ba'isi min nafsika. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddul a'mal, jadi amal yang paling berat itu thalathun, ada tiga. Amal yang sangat besar itu thalathun, ada tiga. Apa amal yang berat ada tiga itu? Yang pertama zikrullahi ta'ala ala kulli halin, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli halin, itu dalam setiap keadaan, di mana aja tempat zikir, kecuali di WC. Kalau di WC tetap ingat kita kepada Allah, ingat, tapi bukan zikirnya pakai lafaz, pakai lisan. Ingat kita, harus ingat di mana saja tempat keadaan itu zikir kepada Allah sulit. Kita paling bisa zikir di dalam masjid saja ketika setelah sholat ataupun ingin melaksanakan sholat, begitu masuk masjid zikir kepada Allah. Lepas dari situ lupa lagi. Maka itulah yang sulit dikatakan Nabi itu zikir kepada Allah Ta'ala ala kulli halin, dalam setiap keadaan. Mau tidur nggak bisa tidur, kalau kita nggak bisa tidur apa? Banyaknya ngelamun, terus buka HP, terus apa lagi? Kalau nggak bisa tidur nonton TV, nggak bisa tidur aja main catur, kayak gitu. Nah maka dikatakan sangat berat sekali amalannya ketika kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala kulli halin, atas setiap keadaan. Di saat kita jalan, olahraga, selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, basahi lidah kita kepada Allah, susah. Apalagi kalau olahraganya, jalannya itu berdua, pasti ngobrol. Udah ngobrol, ngomongin orang. Makanya sulit dikatakan di sini itu zikrullah ta'ala ala kulli halin, zikir kepada Allah Ta'ala dalam setiap keadaan. Yang kedua, yang amalan yang sulit itu dikatakan kata Nabi, wa muwasatul akhi min maliki,
Maksudnya menyelamatkan saudara kita, bukan saudara kandung saja, tapi saudara kaum muslimin maupun muslimah. Awas kamu jangan sampai ikut masuk ke pemerintahan. Kenapa? Sebab di sana banyak malingnya. Dulu kan gitu. Jadi ada sesepuh itu dekat rumah saya bicara, Pak, anaknya kerja di mana? Anak saya 3. Yang satu kerjanya dagang usaha, yang satu lagi kerjanya jasa, yang satu lagi maling. Kok maling? Iya, sebab masuknya ke pemerintahan. Kalau sudah masuk ke sana pasti banyak maling. Benar ternyata. Kalau sudah masuk jadi anggota dewan, jadi anggota apa saja maling. Yang tadinya berjanji saya ingat kepada rakyat apabila janji boro-boro ingat, datang juga nggak pernah ke rumah kita. Padahal kalau datang pasti disuguhin kopi-kopi, kan gitu. Ini mah nggak datang itu di saat ada kampanye saja. Makanya di negara Nepal itu yang kemarin itu Nepal, daerah mana itu Nepal? Di berita masih Asia, Filipina. Emang kalau udah jadi pusat, kalau udah jadi pemimpin aja pusat anggota DPRD, ingat yang milihnya, gengsi dia. Gengsi. Saya punya pintu pusat, gengsi. Lebih bulan mau waduh rumah terus. Udah jadi aja gengsi. Gengsi. Nah itu di Nepal sehingga dia tidak peduli kepada rakyatnya, maka itu pemimpinnya dihukum langsung oleh rakyatnya sebab sudah jenuh. Nah makanya untung kita punya iman, untung kita mengaji tahu batasannya seperti ini. Sebab itu saya pernah waktu itu suruh ceramah pencalonan anggota Dewan DPR pusat. Bahkan saya kata, bukan saja hanya mendoakan, insya Allah kami akan memilihnya. Bapak bakal jadi yakin saya kepada Allah kalau Bapak sekarang bertekad berjanji setengah gajinya untuk kami rakyat. Siap atau tidak? Diem aja kan? Siap apa? Diem aja kan? Berat. Nggak mau. Padahal yang bayarnya adalah rakyat. Dari mana bayarnya? Bapak kalau belanja ke Alfa, Bapak kalau belanja ke Indomaret, Bapak belanja ke supermarket itu ada yang namanya PPN. PPN itu apa? Pajak. Orang yang setiap tahunnya itu pajak sudah membayar harus laporan. Setiap tahun harus laporan. Sudah membayar harus laporan. Sudah membayar suruh nyari. Ya yang enak kan rakyat itu bayar ditagihin. Nih bayarannya Bapak bayar itu sebulan 50.000 nih. Gak usah pergi nyari dulu tempat bayar. Untungnya sekarang enak. Ya, enaknya apa? Ada elektronik, yaitu sifatnya online. Enak. Maka disinilah susah, ya. Dikatakan amal yang susah syadul amal muasatul akhi minan malik. Ya. Jadi menarik, atau mengajak saudara kita itu sehingga tidak lepas daripada pemerintah yang zalim, daripada raja yang zalim seperti itu. Kalau orang sudah masuk ke tempat kezaliman terus tahu dapat duitnya enak, tinggal nyomot, diajak bersama kita pasti nggak mau. Coba aja, susah udah enak begini, sudah nyaman korupsi, susah. Nah itu, coba saja yang korupsi itu dengan sehat susah, padahal sudah kaya. Nah maka itulah pada dasarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada
pada dasarnya itu ujian. Makanya disebutnya istijraj. Jadi diuji. Allah menguji itu bukan ujian kepada orang di saat diuji oleh Allah dalam keadaan sulit. Kalau dalam keadaan sulit ya nggak punya uang sebetulnya enak. Enaknya apa? Enaknya nggak ada beban. Nah kalau istijraj repot, sudah kaya, hidupnya mewah, enak, diuji oleh Allah. Tuh korupsi, uang tuh lihat tuh banyak. Kan gitu kan kemarin dipamerkan sambutan presiden dibilangnya uang ya triliunan ya, uang numpuk dilihatin doang itu di TV ya. Iya dilihatin doang rakyatnya mah enggak Satu kamar. oh, ya. Uang itu numpuk seperti itu ya berupa uang sitaan dari kejaksaan agung. Nah itulah paling sulit kalau orang yang sudah ada di dalam hal yang sulit, kita ajaklah untuk benar, kita ajaklah untuk berbuat baik, itu paling sulit. Oh ya, jangan Nabi yang ngajak kita saudaranya, gitu ya, semuslim. Gitu ya. Nah itu diajak suruh ngaji juga nggak bakal mau orang kayak gitu. Gengsi. Nggak bakal mau. Lalu yang ketiganya wal insafu fakir baiti min nafsika. Wal insaful fakir itu mengurus orang fakir yang lemah dalam diri kita. Jadi orang fakir dari saudara kita itu, dari keluarga kita itu kita urus itu susah. Orang fakir namanya orang fakir itu orang seketemunya mau makan. Kita punya saudara fakir itu mau diurus susah, berat maksudnya, berat. Kita ajak gitu. Ya persoalannya sudah mau fakir nggak ibadah, nggak ibadah. Sudah mau fakir nggak ibadah, makanya ada sekarang itu banyak tempat-tempat ibadah itu yang menyajikan minuman, yang menyajikan makanan, ya, yang menyajikan usaha di tempat-tempat ibadah, khususnya masjid yang diciptakan oleh itu Masjid Joko apa itu? Joko Tarian. Itu ya meninggal dunia sudah. Itu Pak yang nganterin kuburannya itu. Sebab menciptakan berinovasi bagus, yang nganterin ke kuburannya penuh, padat. Sampai seperti itu. Bukan seorang ulama tapi peduli kepada masjid. Loh, peduli bersama-sama sebab masjid itu milik kaum muslimin dan muslimat. Bukannya kepentingan tapi mencari kesamaan. Kalau mencari kekurangan paling mudah, kayak bapak sama istrinya atau istri sama suaminya. Mencari kejelekan dari dulu sampai sekarang pasti numpuk, kalau dikarungin nggak cukup. Namanya juga kejelekan. Tapi kalau kesamaan dicari, yang tadinya berbeda kata istrinya, Pak mau dimasakin apa? Mau dimasakin sayur asem. Begitu dimasakin sayur asem, gitu ya, sayurnya nggak asem, tapi asin. Apa kata suaminya? Mak enak banget ini sayur walaupun nggak asem. Kan gitu. Judulnya kan sayur asem, tapi nggak asem, nikmat, sedap. Gitu ya. Padahal mah asin. Tuh enak banget, nggak ada duanya mah. Padahal mah asin. Nggak enak dimakannya juga. Coba kalau mama itu nawarin sayur asem, ternyata asin, gak enak amat sih buatan lu. Gimana coba seorang istri seperti itu? Nah itulah, mencarilah kesamaan. Makanya penting bagi kita sekalian untuk tuh, apabila ada orang fakir itu dalam saudara kita, lingkungan kita, min nafsika, dalam diri kita itu, kita asuh, kita urus. Nah persoalannya orang fakir itu sudah fakir, tidak mau ibadah kepada Allah. Akhirnya apa? Jejaluk. Kalau jejaluk Pak, minta-minta, minta-minta aja. Coba kalau ibadah di sini, ya Allah, berdoa kepada Allah,
melihat ini orang ini dari pagi sampai sore ibadah kayaknya belum makan. Kata jamaah sebelahnya, Pak, zikir aja dari pagi sampai sore. Iya, saya daripada jalan-jalan capek punya duit juga enggak, saya nahan lapar zikir juga, bukan gitu. Ya, akhirnya apa, ya udah Pak, tuh di samping ada warteg, kita makan ke warteg. Kan gitu. Sebab ibadah. Coba kalau di jalur minta hari ini dikasih, besok minta lagi dikasih, besoknya minta lagi, nggak mau masalah. Apalagi dalam kondisi muda seperti itu. Makanya penting bagi kita sekalian untuk terus banyak berbuat baik. Lalu yang selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, alamatu hubbillahi hubbu dzikrillahi wa alamatu billahi hubbu dzikrillahi azza wa jalla. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatu hubbillah, tandanya orang yang cinta kepada Allah, hubbu dzikrillah, yaitu cinta orang kepada orang yang zikir kepada Allah, atau cinta zikir kepada Allah. Tandanya orang yang cinta kepada Allah, hubbu dzikrillah, cinta zikir kepada Allah, maksudnya hobi zikir itu. Jadi cirinya orang yang cinta kepada Allah, orang tersebut banyak zikir kepada Allah. Itu orang yang zikir otomatis kata Nabi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya penting jangan sampai kata orang Arab itu pepatahnya mantap kalau wirda, jadi zikir itu wirid. Itu kalau bahasa kampungnya wirid, kalau bahasa Arab kampung. Mantap kalau wirda fahuwa kirbun, diibaratkan orang yang meninggalkan zikir, fahuwa kirbun, maka seperti monyet, seperti itu. Makanya tetap walaupun ada pengajian diuji kesabaran kita, zikir dulu, ini zikir belum selesai baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah pergi berdoa enggak. Nah itu, jadi diupayakan paling tidak sampai dengan doa kita mengikuti ibadah sholat. Kalau misalkan nggak sempat ngaji ya nggak apa-apa, barangkali nanti di hari esoknya, di lusanya, kalau nggak ngaji aja berarti sudah pintar. Padahal orang yang baik itu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kalau enggak belajar, ya ngajar. Bagusnya ya belajar, ya ngajar, ya ngajar, ya belajar. Kayak saya ngajar, ya belajar juga. So, dulunya belajar, ya ngajar. Ya setelah ngajar, ya belajar lagi. Kalau misalkan nggak belajar, nggak up to date nanti. Kalau nggak up to date, ya nggak laku. Itu di Jakarta. Kalau kayak di kampung itu, khutbah Jumat itu sampai orang pada nangis-nangis kalau di kampung. Sebab khutbahnya pakai bahasa Arab, sampai nangis-nangis. Iya, pakai bahasa Arab. Ya sebab dalam kitab Bughiyah itu ya memang harus pakai bahasa Arab. Kenapa di kota-kota itu pakai bahasa Indonesia? Karena untuk mengerti akan tentang ajaran-ajaran yang disampaikan, yaitu ajaran agama. Ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang juga di daerah itu sebelumnya ada ceramah, baru khutbah, atau setelah khutbah ceramah, seperti itu. Jadi bagaimana kulturnya, bagaimana budayanya, seperti itu. Ya. Nah maka dikatakan di sini itu alamatu hubbillahi hubbi dzikrillah. Tandanya orang yang cinta kepada Allah itu hubbi dzikrillah, cinta dengan zikir kepada Allah. Wa alamatu hubbillah dzikrillah, dan tandanya orang yang benci kepada Allah yaitu orang yang tidak atau benci kepada zikir, yang tidak mau zikir. Jadi orang nggak mau zikir itu orang yang benci kepada Allah. Sama saja lebih jauhnya
tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya zikir paling tidak walau ayat, walaupun sedikit zikir, makanya paling tidak serepot-repotnya itu zikir kepada Allah sampai dengan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Terus sampai situ sesibuk-sibuknya, serepot-repotnya sampai situ zikir. Kayak tadi zikirnya ya istighfar 3 kali, terus Allahumma ajirna minan nar 3 kali, terus Allahumma antas salam 3 kali. Ya kalau lebih bagus ya Allahumma ajirna minan nar 7 kali, terus la ilaha illallah dulu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 3 kali, terus Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Itu paling repot-repotnya, paling sibuk-sibuknya, sebab ini setiap subuh itu ada beruntung subuh atau ada kajian subuh, jadi diringkas 3 kali, nggak jadi masalah. Kalau misalkan kita zikir untuk sendiri, itu minimal 7 kali la ilaha illallah la syarika lah, itu 10 kali. Dalam kitab Tanqihul Qaul itu dijelaskan 10 kali kita zikir. La ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali. Terus Allahumma ajirna minan nar 7 kali, seperti itu. Nah, dengan orang yang benci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tandanya itu orang yang tidak mau zikir, atau orang yang tidak mau zikir itu dikatakan orang bu'du. Bu'du zikrillah, yaitu benci kepada zikir atau meninggalkan zikir, seperti itu. Ya, bu'du zikrillah azza wa jalla, meninggalkan zikir kepada Allah. Satu lagi ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hikayatan 'anillahi ta'ala, ana ma'a 'abdi idza dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikayatan 'anillah, hikayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana ma'abdi, saya itu bersamamu, kata Allah, idza dzakarani, apabila kamu ingat kepadaku. Makanya dalam Al-Quran itu udzukuruni adzkurkum, ingatlah kamu kepadaku, adzkurkum, pasti aku akan ingat kepada kamu sekalian. Itu ayat Al-Quran yang sudah pasti dan sudah kuat. Nabi bersabda itu, jadi kata Nabi, ana ma'abdi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersama hambanya. Idza dzakarani, apabila ingat hambaku itu, maka Allah akan ingat. Wa taharrakat bi syafatahu, dan apabila dia itu taharrakat syafatahu, itu apa namanya? Jadi meninggalkan zikir, dan dia meninggalkan zikir kepada Allah syafatahu, maka akan Allah biarkan, ya akan Allah cuekkan. Kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Ana ma'abdi, Nabi menjelaskan bahwasannya Allah itu bersama hamba-hambanya. Nih, Allah bersama hamba-hambanya. Apabila hamba tersebut idza dzakarani, ingat kepada Allah, seperti itu. Wa taharrakat bi syafatahu, apabila tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafatahu, maka akan jauh pula. Maka oleh karenanya
zikir, ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat. Kalau diingatkan oleh Allah enak. Kalau dipuji sama Allah itu luar biasa. Kita itu sudah dipuji oleh Allah, ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Kadang kan seperti itu. Ya Allah, saya itu sama manusia seperti mereka. Mereka mah hidup senang, bahagia. Ya dilihat mereka itu apa? Karena ibadah. Mereka itu apa? Karena dekat kepada Allah. Sebab orang yang banyak duit itu Pak, belum tentu bahagia. Orang banyak duitnya bahagia ya? Belum tentu. Cuma rata-rata orang yang banyak duit pasti bahagia. Tapi belum tentu orang yang banyak duit bahagia. Ada supir taksi di Tangerang. Supir taksi itu duitnya triliunan. Hasil apa? Hasil ngebohongin investasi. Ya, dari Bitcoin. Supir taksi jadi bos Bitcoin, orang ditipuin suruh nyimpen duit biar jadi koin. Nah, seperti itu investasi. Akhirnya jadi bos, orang-orang ketipu. Bahkan ini supir taksi cuma lulusan SMA, yang ketipu dokter, ya, kiai, ada seperti itu. Ya, sebab rasional saja sudah dijelaskan, di mana orang ikhtiar, di mana orang bekerja, pasti ada hasil. Gitu aja. Tidak ada yang namanya tidak bekerja itu dapat hasil. Ya, terkecuali makomnya beda. Makomnya beda. Kalau makomnya udah punya kontrakan, ya, makomnya tanahnya itu banyak di Jakarta dijadi parkiran, diem aja kerja, itu pasti datang sendiri. Tuh, seperti itu. Makanya disuruh kerja, suruh ingat kepada Allah sehingga tidak salah jalan. Kalau ingat kepada Allah, akan Allah ingatkan ketika hambanya itu salah. Kadang seperti itu. Oh, dia mah dikasih rezekinya bagus, hidupnya enak, bahagia. Sebab orang bahagia itu bukan diukur dari banyaknya uang. Orang bahagia itu antara orang makan itu, contohnya makan. Dia makan hamburger, dia makan Kentucky, tapi hasilnya hasil ngutang, hanya bergaya saja. Sama yang makan asin, sama lalapnya jengkol dicel sama-sama terasi, tapi nggak ngutang, enakan mana? Enakan jengkol sama terasi. Seperti itu. Daripada hanya sebatas gaya, nggak ada bedanya orang ya makannya makan sate, ya, terus makannya makanan yang paling enak durian, tapi dalam mimpi mendingan makan singkong dalam keadaan nyata. Tuh, seperti itu. Nah, rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan kepada hambanya, hamba yang selalu ingat kepada Allah. Sebab bahagia itu mudah dalam rumah tangga. Kenapa rumah tangga dia sakinah, mawaddah, warahmah? Karena dia sholat, karena dia ibadah. Nah, bagaimana bahagia dalam rumah tangga ketika tidak bisa datang ke masjid, suaminya menjadi imam, istrinya menjadi makmum. Begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmumnya istri kita menjawab amin. Itu pun bahagia sekali. Artinya ada kehidupan. Nah, bagaimana mau jadi rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah? Bagaimana mau punya anaknya anak yang soleh dan soleha? Itu ibadah sholatnya aja enggak. Repot kan? Tidak akan pernah itu terjadi. Tuh, ya. Jadi harapannya pengen dapat rezeki banyak, tapi ibadah enggak. Bagaimana ibadahnya rajin, tapi rezekinya sulit aja, itu udah nasib. Sudah nasib. Tapi jangan sampai di saat keadaan sulit payah itu jangan sampai hilang ibadah. Sebab sudah masing-masing dicontohkan. Nabi Ayub begitu sulitnya, didatangkan penyakit, diuji oleh Allah kesulitan.
bagaimana tingkat keingatan kita kepada Allah, bagaimana tingkat iman kita kepada Allah. Jangan gara-gara nggak punya uang untuk beli nasi lalu kita nggak ibadah. Diuji, Allah akan menguji seseorang. Menguji seseorang itu dari kesulitan sudah pasti, dari kekayaan namanya istidrak. Tuh dikasih kekayaan banyak, tiba-tiba dihancurkan oleh Allah banyak deh. Makanya namanya juga dunia. Dunia itu dikatakan dua. Diartikan itu dua dunia itu. Yang pertama cepat, yang kedua hina. Apa dikatakan cepat itu dunia? Dunia dikatakan cepat itu karena kehidupan manusia itu yang berpuluh tahun, ada yang 10 tahun, ada yang belum lahir sudah mati, ada yang 60 tahun kali. Orang zaman umatnya Rasulullah itu sampai usia 60 atau 70 juga ada bonus. Itu zaman Nabi Nuh. Pada saat itu Nabi Nuh mengatakan bahwa dunia itu walaupun saya hidup ratusan tahun, sampai ada yang mengatakan 950 tahun. Apa kata Nabi Nuh? Bahwa kehidupan dunia itu masuk dari pintu depan, keluar pintu belakang. Maksudnya apa? Cepat sekali. Coba masuk pintu depan, keluar pintu belakang berapa menit? Nggak sampai semenit. Kalau rumahnya gedung, rumahnya luas hektaran, nah itu bermenit-menit. Loh, cepat sekali dunia itu. Bahkan yang keduanya dikatakan bahwa dunia itu hina. Hinanya apa? Kadang banyak melamunnya gitu. Kok saya hidup susah terus? Hina dunia itu. Bahkan akhirnya pun hina dunia itu nantinya. Yang jadi sahabat kita, yang jadi saudara kita, yang jadi keluarga kita, begitu masuk ke dalam kubur kita, Pak, itu yang paling kenceng injekin tangannya pasti teman kita. Tuh, pasti diinjekin ke tanah. Ya biar padat katanya. Seperti itu saking hinanya dunia. Makanya kalau hina itu, kalau dunia itu sebentar, kalau dunia itu hina mau ngapain? Ya udahlah, ibadah saja. Makanya mati mah bagaimana kebiasaan. Kalau kebiasaannya ibadah, insya Allah matinya dalam keadaan ibadah. Misalkan rajin, istighfar, rajin ke Masjid Al-Mukarramah. Begitu datang Masjid Al-Mukarramah ibadah sholat. Begitu sholat meninggal dunia, itu dalam keadaan husnul khotimah. Itu harapannya. Kalau mati mah pasti. Sebab dikatakan al-mautu babun wa kullu nasi dakhil. Mati itu pintu, arah mulainya kita mau menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Orang mati itu jasadnya, ruhnya masih hidup. Maka dikatakan al-mautu babun, mati itu adalah pintu. Pintunya manusia yang mati itu yaitu wakul nasi, dan pintunya manusia itu dakhilun, kematian itu pasti masuk kita, tinggal nunggu giliran ya. Makanya kalau kata dokter, Pak, ini kata dokter ini, orang yang cepat mati itu orang yang gemuk, itu kata dokter. Iya. Sebab kalau badannya gemuk itu napasnya ketutup sama lemak, maka napasnya ngap-ngapan. Nah, orang yang gemuk lah yang cepat mati kata dokter. Lalu saya nanya, bagaimana kalau yang kurus, dok? Yang kurus apalagi lebih cepat. Kenapa? Karena kurang makan, kurang gizi. Itu kata dokter. Tapi beda kata Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah nggak begitu, dia mau bayi sekalipun, kalau emang sudah gilirannya mati maka akan mati. Dia mau gemuk siapapun, kalau belum waktunya mati ya nggak akan mati. Dia kurus sekurus apapun,
kalau belum mati waktunya maka tidak bisa kematian itu didahulukan, kita minta buru-buru, ataupun kita nanti aja ya Allah akhir-akhir aja, sebab saya belum ibadah, sebab saya belum nikah, sebab saya belum jalan-jalan, misalkan kayak nggak bisa. Makanya banyaklah pada intinya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita ingat kepada Allah, pasti Allah akan ingat kepada hamba, sebab Allah selalu bersama kita. Tinggal bagaimana kita ingatnya. Nah, bagaimana ingat kepada Allah? Yaitu dengan zikir. Zikirnya apa? Mau tasbih, tahmid, tahlil, apa saja yang berkaitan dengan lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan zikirnya jangan jauhkan. Apa itu yang jauhkan? Bahasa Indonesia. Ada zikir yang jauhkan kan? Ya. Misalkan siramanik pada manik, sirasa pada rasa. Itu yang jauhkan, alam-alam kalau di pinggir kali penyakitnya biar mati, itu yang jauhkan. Makanya zikirlah dengan lafaz Allah, maka dijelaskan yusabbihu bukratan wa asila. Jadi bertasbih, apalagi dengan adanya bulan Rajab itu diawali itu kalimat itu dalam kitab dalam Quran Bani Israil diawali itu apa namanya surat Al-Isra itu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Itu kata-kata tasbih, makanya dikatakan kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat di mana kalimat tersebut ringan diucapkan tapi berat timbangannya. Apa kalimatnya? Yaitu kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah. Udah aja subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Di mana aja kita zikir. Kalau nggak zikir ya mendingan tidur kayak gitu. Daripada harus ngomongin orang. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini kita semua amal ibadah yang kita kerjakan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan kesehatan. Silakan menanya. Ada di Al-Quran tuh surat Yasin ain terakhir pusat kata Allah innahu zikru laquran mubin. Innahu sebaik-baiknya zikir katanya baca Quran. Jadi di Al-Quran surat Yasin innahu zikru laquran mubin. Benar. Nah, jadi kalau kita baca Quran berarti kita zikir ya, zikir. Iya. Zikir kan kalimatnya kalimat thayyibah, kalimat Allah. Iya. Satu lagi pusat tadi tentang istri itu orang yang diulur waktu meninggalnya. Iya. Kan ada orang sakit di pusat dikasih sembuh. Lagi sakit dia rajin sembahyang pusat. Lagi sakit. Begitu dia sembuh dia lupa sama sembahyang. Ingat lagi sama yang dulu. Umat lagi. Terus enggak lama dia meninggal pusat. Itu masuk istirahat bukan pusat? Iya bisa. Bisa ya. Ya sama kayak tadi kali pusat ya orang yang jadi anggota DPR tadinya itu terus dia jago gitu pusat nggak ingat kemarin. Cuma terus jelasin pusat. Iya. Jadi sebaik-baiknya zikir itu Al-Quran sudah dinaskan sebab orang itu paling sulit-sulitnya orang itu baca Al-Quran paling sulit. Makanya zikir dikatakan ingat, karena artinya zikir itu ingat, dan sementara Quran itu adalah bagian daripada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disebut dengan keimanan. Nah, iman kepada Allah itu diantaranya percaya kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitabnya kita apa? Yaitu Al-Quran. Maka Allah menaskan dalam Al-Quran itu ingat kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya bagaimana istidraj? Emang itulah manusia Allah kasih. Jadi Allah uji. Makanya sifat manusia itu di alam dunia itu diuji. Wala nabluwannakum bisyai'in. Allah uji dengan rasa ketakutan, dengan rasa kelaparan, dengan rasa kesenangan. Itu ujian Allah. Jadi semua diuji, apalagi ayo Ustaz, ya itu ujiannya banyak. Iya, seperti itu. Lalu bagaimana ada orang tatkala sakit dia ingat kepada Allah? Emang seperti itu
menjelaskan dalam Al-Quran itu sudah ada. Jadi makanya ada bahasa Al-Quran itu walaupun di saat engkau sempit waktunya, di saat engkau senggang waktunya, di saat engkau sulit, di saat engkau senang, maka tetaplah ibadah kepada Allah. Engkau misalkan sulit untuk bersedekah, maka sedekah orang yang paling hebat itu di saat dia diberi kesulitan. Makanya ada itu pemulung ngasih kurban, tapi dia rumahnya gedung lantai 3, nggak pernah kurban. Nah disinilah ujian. Bagaimana kemampuan kita, tingkat ingat zikir kita kepada Allah. Itu kan ada di berita seorang pemulung rutin dengan berkorban 1 kambing setiap tahun. Itu orang pemulung. Kalau orang yang kaya mikirkan saya sudah ngasih tahun kemarin di Bintang, itu ada Pak dekat saya kan saya sudah ngasih tahun kemarin kurban, kok saya diminta lagi kan? Jadi ketakutan gitu, hartanya habis. Nah kalau misalkan seseorang ada yang seperti itu, jadi orang tersebut itu di saat sakit ingat kepada Allah, dikasih sembuh lupa. Itu udah sifat manusia gitu. Makanya salah orang kayak gitu. Orang yang seperti itu salah. Besoknya mati. Nah itu nggak harus nonton imam. Apalagi matinya di saat tidak mau ibadah kepada Allah. Jadi rata-rata gitu. Orang kalau sudah kesandung jatuh astagfirullahaladzim, udah sembuh mah boro-boro. Itu masih mending ke istighfar. Begitu kesandung itu yang lantang ngomongnya bukan istighfar, apa aja kodok. Iya, seperti itu. Jadi istijraj itu lebih tepatnya dia dikasih nikmat, dia sudah keadaan nikmat, dikasih nikmat lagi yang banyak sehingga dia tidak bisa itu mensyukuri nikmatnya. Dia tidak mau ibadah padahal kaya, dia tidak mau sedekah padahal banyak hartanya. Itulah istijraj. Dia dikasih kesehatan tapi tidak mau ibadah pun sama. Makanya orang yang sehat itu belum tentu kuat. Kuat dalam ibadah, orang yang kuat itu belum tentu sehat. Orang kuat nih angkat apa namanya barbel, angkat barbel larinya Ini baru mati. tapi giliran sholat suruh sujud, nah itu nggak mudah, itu nggak sehat. Apanya nggak sehat? Hatinya sakit berarti. Yang mungkin saja lebih jauhnya mati hati. Makanya kalau hewan itu kurban dipotong, begitu dipotong ada dokter kesehatan, apa yang pertama kali diperiksa? Hatinya. Manusia itu kalau sudah hatinya rusak, repot, susah obatnya kecuali zikir atau ibadah kepada Allah. Makanya banyak-banyaklah kita untuk berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabatin rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhir sahhir umurana wa balligh maqasidana wa qdi hajatina wa nawwir qulubana wasrah sudurana wa tammim masru'atina ya akramal akramin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله